Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Akmal, salah seorang guru di SDN 159 Impres Labuan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat proses pembelajaran yang menarik. Karena kita ketahui bersama bahwa di dalam salah satu buku tentang habit dikatakan bahwa sebuah kebiasaan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang menyenangkan, maka kita akan cenderung mengulangi kebiasaan tersebut. Sama seperti ketika kita berolahraga, ketika di dalamnya ada proses yang menyenangkan, maka kita akan kecenderungan untuk mengulangi berolahraga itu akan lebih besar dibandingkan dengan tidak ada proses yang menyenangkan di dalamnya. Begitupun dengan peserta didik kita, ketika kita berikan sesuatu proses yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, maka peserta didik kita akan cenderung untuk mengulangi kebiasaan mereka untuk belajar. Makanya saya kira sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang guru, bagaimana sih membuat proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah di dalam kegiatan inti sebisa mungkin kita memberikan ice breaking, tepuk ataupun lagu tentang pelajaran yang akan kita ajarkan. Kenapa kita memberikan di kegiatan awal itu ice breaking ataupun tepuk ataupun lagu? Karena latar belakang peserta didik kita itu berbeda-beda. Mungkin saja peserta didik kita ada yang bermasalah, ada yang sedang sakit gigi, ada yang bermasalah dengan keluarga mereka, dengan orang tua mereka, dengan nenek mereka, dan lain sebagainya. Sehingga ketika di dalam kelas itu tidak mood. Sehingga ketika kita memberikan ice breaking, tepuk ataupun lagu, peserta didik kita yang tadinya tidak mood untuk mengikuti proses pembelajaran itu akan lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Jadi sebisa mungkin adalah ice breaking di kegiatan awal. Kemudian yang kedua adalah di kegiatan inti sebisa mungkin kita memberikan model ataupun metode pembelajaran yang sesuai ataupun yang menarik, tetapi sesuai dengan bahan ajar yang kita ajarkan. Kita ketahui bersama untuk di SD saja itu 4 kali 35 menit. Ketika kita kalkulasi tersebut berarti dalam satu kali pertemuan kita harus menghabiskan 140 menit. Sedangkan menurut Kak Seto bahwa untuk di SD saja, katakanlah di kelas 5 sampai dengan kelas 6, waktu optimal mereka untuk mendengarkan dari penjelasan seorang guru itu hanya 15 menit. Katakanlah misalkan di dalam satu kali pertemuan 20 menit di kegiatan awal dan 20 menit di kegiatan akhir atau penutup, maka sekitar kita membutuhkan 100 menit untuk mengajarkan satu bahan ajar. Ketika kita misalkan mengajar, katakanlah 15 menit kita gunakan untuk menjelaskan bahan ajar yang akan kita ajarkan, berarti sisa sekitar 85 menit. Jadi ketika kita mampu mengolah menggunakan model ataupun metode pembelajaran, maka waktu selama 85 menit ini itu tidak terasa bagi peserta didik kita. Jadi dengan adanya model ataupun metode pembelajaran yang sesuai, yang menarik, pastilah dalam kegiatan inti tersebut peserta didik kita akan merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran yang mereka jalani. Mungkin pertanyaannya, apa sih model ataupun metode pembelajaran yang kita gunakan? Kalau saya sendiri cenderung untuk memilih model pembelajaran bersifat kooperatif. Kayak misalkan make a match, kayak misalkan marketplace activity, ataupun role playing, bermain peran, dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali model ataupun metode pembelajaran yang menarik yang bisa kita dapatkan di internet ataupun YouTube. Kemudian yang ketiga adalah di kegiatan assessment kita bisa menggunakan model-model yang beda lah dari yang biasanya. Kita bisa menggunakan Google Form, kita bisa menggunakan quizzes,
kita bisa menggunakan kahoot, ataupun misalkan ketika di sekolah kita itu tidak memiliki jaringan internet, kita bisa menggunakan teka-teki silang, kita bisa menggunakan cerdas cermat mini untuk di kegiatan pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi bagaimana semampu kita untuk memilih asesmen yang menarik untuk peserta didik kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mampu menggunakan reward. Karena kebanyakan kita sebagai seorang guru itu lebih mementingkan yang namanya punishment ataupun hukuman. Tetapi di satu sisi seharusnya kan berbanding antara punishment dan reward itu jalan dua-duanya. Akan tetapi ternyata di realitanya kebanyakan kita hanya menggunakan punishment ataupun hukuman. Sedangkan untuk rewardnya sendiri, hadiahnya itu kurang. Kita bisa menggunakan permen, kita bisa menggunakan wafer yang harga 500-an. Pokoknya bagaimana kita mampunya memberikan reward yang sesuai lah. Kalau misalkan reward yang kita berikan ternyata kita tidak sanggup sebagai seorang guru, kita paling tidak kita memberikan pujian, paling tidak kita memberikan senyum dan lain sebagainya. Demikian mungkin video kali ini yang membahas tentang bagaimana sih membuat proses pembelajaran yang menarik agar supaya nantinya peserta didik kita termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.